Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jepri selaku tutor. Perkenalkan, nama saya Hani Rohani dari program studi S1 Manajemen dengan NIM 048329511 dari Universitas Terbuka Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik tentang COVID-19 atau disebut juga dengan coronavirus. Dan yang saya akan paparkan di sini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. COVID-19 yang lebih dikenal dengan nama coronavirus adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia melalui sistem pernapasan. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari golongan lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui sekalipun. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, yaitu Cina, pada akhir Desember 2020. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara memperlakukan kebijakan lockdown, yaitu mencegah virus corona semakin meluas di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu PPKM, untuk menekankan penyebaran virus ini. Di Indonesia menerapkan pemerintahan PPKM kebijakan untuk menekankan penyebaran virus, namun kebijakan ini dilonggarkan menjadi PPKM level 1. Sejumlah wilayah misalnya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sekalipun. Coronavirus adalah kumpulan yang menginfeksi sistem saluran pernapasan. Pada banyak kasus ini, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang berat seperti paru-paru. Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang dilakukan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Uni Eropa, Singapura, dan beberapa negara lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan, masalah sosial dari berlanjut ekonomi negara. Data perekonomian di Indonesia tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan masalah terkait aspek ekonomi akibat COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan oleh PHK selama pandemi COVID-19. Keputusan pemerintahan yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada akhir April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya, yang akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan pemerintahan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi kebanyakan sebagai sektor usaha aktivitasnya atau tutup total. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19.
atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan. Perpu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang pekerjaan, kebijakan belanja, bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan tujuannya untuk mempertahankan perekonomian para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Strategi kebijakan pemerintahan atau PEN. Pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran dalam sistem strategi dan mendorong perekonomian nasional. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, di antaranya yaitu 1. Peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter, salah satu penggerak ekonomi nasional. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan adanya daya beli masyarakat tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau UMKM dan korporasi. Nilai tukar rupiah menurunkan sangat sulit. Pembelian surat berharga negara di stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas usaha. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.